Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan mata kuliah statistik dengan materi pengujian hipotesis. Hipotesis suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis ini perlu untuk diuji untuk kemudian diterima atau ditolak. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan di mana keputusan menerima atau menolak hipotesis. Penolakan suatu hipotesis bukan berarti menyimpulkan bahwa hipotesis salah, di mana bukti yang tidak konsisten dengan hipotesis. Penerimaan hipotesis sebagai akibat tidak cukupnya bukti untuk menolak dan tidak berimplikasi bahwa hipotesis itu pasti benar. Dua kesalahan yang perlu dicegah dalam pengujian hipotesis. Hipotesis H0, pernyataan yang dinyatakan benar atau yang dinyatakan salah. Hipotesis H0 akan diterima ketika keputusan itu benar atau menjadi salah ketika keputusan salah. Di sini akan menjadi suatu kesalahan bentuk kedua. Hipotesis H0 akan ditolak ketika keputusan salah. Di sini adalah salah satu jenis kesalahan pertama. Ditolak ketika pernyataan salah, maka keputusan menjadi benar. Jadi, di sini kita akan bisa melihat bahwa hipotesis H0 akan diterima ketika pernyataannya memang benar dan kita terima, maka itu keputusan yang benar. Tapi ketika pernyataan hipotesis 0 itu adalah salah, tapi oleh hipotesis itu dinyatakan diterima, maka itu suatu kesalahan jenis kedua. Hipotesis ini akan ditolak ketika pernyataan yang dinyatakan itu adalah benar, tapi dia ditolak. Nah, ini adalah keputusan yang salah jenis 1. Tapi kalau pernyataan yang salah dinyatakan ditolak, itu adalah suatu keputusan yang benar. Dua tipe hipotesis. Hipotesis korelatif, yaitu pernyataan tentang ada atau tidak adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis komparatif, yaitu pernyataan tentang ada atau tidak adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Prosedur pengujian hipotesis, yang satu menentukan formulasi hipotesis, kedua menentukan taraf nyata atau signifikan level, ketiga menentukan kriteria pengujian, keempat menentukan nilai uji statistik, kelima membuat kesimpulan. Berikutnya, perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis dinyatakan sebagai kalimat pernyataan deklaratif, melibatkan minimal dua variabel yang diteliti, kemudian mengandung suatu prediksi, dan harus dapat diuji atau testable. Menentukan formulasi hipotesis dibedakan dua jenis. Hipotesis 0 adalah suatu pernyataan yang akan diuji. Hipotesis tersebut tidak memiliki perbedaan atau perbedaannya 0 dengan hipotesis sebenarnya. Hipotesis alternatif adalah segala hipotesis yang berbeda dengan hipotesis 0. Pemilihan hipotesis ini tergantung dari sifat masalah yang dihadapi. Misalnya di sini H0
berbanding mu sama dengan mu 0 dengan beberapa kemungkinan HA. HA banding mu lebih kecil dari mu 0, banding mu lebih besar dari mu 0, atau mu tidak sama dengan mu 0. Jadi kita akan melihat bahwa suatu pernyataan ini, kalau hipotesisnya dalam satu sisi, ini bisa HA banding mu lebih kecil dari mu 0, atau bisa mu lebih besar dari mu 0, atau untuk dua sisi bisa jadi menjadi mu tidak sama dengan mu 0. Mu ini adalah suatu perhitungan rata-rata ya dari suatu parameter. Contohnya di sini. Berdasarkan informasi yang dikemukakan pada sebuah media massa bahwa harga beras jenis A di suatu wilayah adalah Rp3.200. Kemudian dua pihak. Maka kita akan mengambil suatu model statistiknya adalah H0 banding mu sama dengan Rp3.200 atau HA banding mu tidak sama dengan Rp3.200. Kemudian bisa juga berdasarkan informasi bahwa harga jenis A di suatu wilayah tidak kurang dari Rp3.200. Ini untuk pengujian satu pihak kiri misalnya. H0 banding mu lebih besar sama dengan Rp3.200. H0 banding mu lebih kecil dari Rp3.250. Bagaimana dengan pengujian satu pihak di pihak kanan? Kita bisa menggunakan H0 banding mu lebih kecil sama dengan Rp3.200. HA banding mu lebih besar dari Rp3.200. Maka kita akan presentasikan dalam suatu kurva. H0 banding θ sama dengan θ 0. A banding θ tidak sama dengan θ 0. Ini daerah penolakan. Sebelah sini juga daerah penolakan. Ini adalah kurva untuk penerimaan. Di mana nanti kita akan membandingkan dari nilai hitung dengan nilai tabel. Hipotesis H yang diterima jika nilai H lebih besar sama dengan dari min Z setengah dari 1 min alfa dan lebih kecil dari Z setengah kali 1 min alfa. Alfa yang mau kita ambil berapa? 1%, 5%, atau 10%? Kita akan masukkan ke tadi. Contoh kasusnya begini. Sebuah perusahaan rokok menyatakan bahwa kadar nikotin rata-rata rokok yang diproduksinya tidak melebihi 2,5 mg. Nyatanya, hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya yang akan digunakan untuk menguji pernyataan tersebut. Kasus lain, suatu agen real estate menyatakan 60% di antara rumah pribadi yang baru selesai dibangun merupakan rumah dengan 3 kamar tidur. Untuk menguji pernyataannya tersebut diperiksa sejumlah besar rumah. Proporsi rumah yang mempunyai 3 kamar tidur dicatat dan dipergunakan dalam statistik uji. Nyatakan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya yang akan digunakan untuk menguji pernyataan tersebut. Menentukan taraf nyata atau significant level
yaitu besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Menyatakan besarnya taraf nyata bergantung pada keberanian pembuat keputusan yang dalam hal ini berapa besar kesalahan yang akan ditolerir. Dan besarnya kesalahan tersebut disebut sebagai daerah kritis pengujian atau daerah penolakan. Menentukan kriteria pengujian. Bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis nol dengan cara membandingkan nilai A tabel distribusinya dengan nilai statistiknya sesuai dengan bentuk pengujiannya. Penerimaan H0 adalah nilai uji statistiknya yang berada di luar nilai kritis. Penolakan H0 adalah nilai uji statistiknya berada dalam nilai kritis. Menentukan nilai uji statistik. Uji statistik merupakan rumus-rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu dalam bentuk hipotesis. Dalam hal ini, kita seringkali akan menggunakan distribusi Z, distribusi T, distribusi F, dan sebagainya. Untuk uji statistik, jika simpangan baku populasinya diketahui, maka kita bisa menggunakan dengan Z0 sama dengan X bar ini adalah nilai rata-rata, X bar min mu 0 per sigma X. Sama dengan X bar min mu per sigma per akar N. Untuk simpangan baku populasi yang tidak diketahui, maka Z0-nya adalah X bar min mu 0 per S sama dengan X bar min mu 0 per S per akar N. Untuk sampel kecil yang di bawah 30, prosedurnya sama, hanya pengujian statistiknya menggunakan distribusi T. Bagaimana dengan rumusan distribusi tersebut? Nah, ini juga ada bagaimana untuk variabel hipotesis beda dengan uji dua rata-rata. Ini kalau kita memiliki dua variabel X1 dan X2 ya, sehingga kita bisa menentukan Z0-nya untuk uji beda ya, pengujian hipotesis beda dua rata-rata. Ini untuk simpangan baku populasi yang tidak diketahui dan yang diketahui ya, dari dua rumusan ini. Membuat kesimpulan, ini akan menetapkan keputusan dalam penerimaan atau penolakan hipotesis nol sesuai dengan kriteria pengujiannya. Pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan A tabel atau nilai kritis. Contoh soal. Sebuah sampel random 150 catatan kematian negara X selama tahun lalu menunjukkan umur rata-rata 61,8 tahun dengan simpangan baku 7,9 tahun. Apakah itu menunjukkan bahwa harapan umur sekarang lebih dari 60 tahun? Kita gunakan taraf nyata 5%. Kita gunakan rumus Z0 sama dengan X bar min mu 0 per X per sigma X.
sama dengan X bar min mu 0 per sigma per akar N. Untuk contoh soal, ada anggapan mengenai harga beras di pasar bebas daerah kota A Rp600 per kilo dengan simpangan baku Rp25. Berangkat dari anggapan tersebut di atas, selanjutnya diadakan penelitian terhadap 40 kios. Sehingga sampel yang diambil secara acak dan ternyata diperoleh informasi dari data tersebut, rata-rata harga beras di pasar bebas adalah Rp594 per kilo. Pernyataan uji kebenarannya anggapan di atas dengan taraf nyata 5%. Ini soalnya angkanya sengaja dibuat kecil ya supaya gampang menghitungnya. Nah, jadi kita akan menggunakan uji dua pihak. H0 banding mu sama dengan Rp600 dan HA banding mu tidak sama dengan Rp600. Kemudian perhitungan statistiknya akan kita gunakan untuk Z tabelnya, untuk kita ambil 0,05 per 2, yaitu menggunakan uji dua pihak atau uji tidak berarah, di mana Z-nya menjadi Z pada posisi 0,025 sama dengan 0,5 dikurangi 0,025. Nilai tabelnya yang kita dapat dari hasil tabel adalah 0,4750. Z yang kita hitung dengan rumusan tadi kurang lebih adalah 1,96. Sehingga Z-nya sama dengan mu 0 plus min untuk Z alfa per 2 kali simpangan bakunya, maka 600 plus min 1,96 kali 25 per akar 40 sama dengan 600 plus min 7,75. Berikutnya ada contoh soal sebagai berikut juga. Manajer pemasaran sebuah produk aditif bahan bakar menyatakan bahwa jumlah rata-rata produk aditif yang terjual adalah 1.500 botol. Seseorang karyawan di pabrik ingin menguji pernyataan manajer pemasaran dengan mengambil sampel selama 36 hari. Dia mendapati bahwa jumlah penjualan rata-ratanya adalah 1.450 botol. Dari catatan yang ada, deviasi standar penjualan adalah 120 botol. Dengan menggunakan alfanya 0,01, apakah kesimpulan yang dapat ditarik oleh karyawan tersebut? Kemudian juga ada persoalan tentang data dari dua populasi normal dan bebas, ditarik dua kesimpulan dari dua sampel random berukuran N1 35 dan N2 50, menghasilkan rata-rata 85 dan 78 dengan simpangan baku 5,4 dan 3,6. Uji hipotesis pada taraf nyatanya 5%, bahwa mu1 sama dengan mu2 dengan alternatifnya pada mu1 tidak sama dengan mu2. Nah, dari soal-soal tadi kita akan dituntut untuk mencoba bagaimana kita menyelesaikan secara statistiknya. Kemudian, pengujian hipotesis proporsi, yaitu pengujian hipotesis satu proporsi, di mana menentukan formulasi hipotesis, menentukan taraf nyata signifikan level, menentukan kriteria pengujian, menentukan nilai uji statistik, dan membuat kesimpulan. Uji statistik selalu kita
Untuk rumusan manual, kita menggunakan rumus Z0 sama dengan X min NP0 per akar dari NP0 kali 1 min P0. Di sini N adalah banyaknya ukuran sampel dan X adalah ukuran sampel dengan karakteristik tertentu. Pengujian hipotesis beda dua proporsi di sini menentukan formulasi hipotesis, menentukan taraf nyata, menentukan kriteria pengujian, menentukan nilai uji statistik, dan membuat kesimpulan. Untuk uji statistiknya, ini adalah rumusan untuk hipotesis populasi tadi, ya. Ini untuk mencari Z0-nya. Karena di situ ada proporsi 1 dan 2, maka di sini kita bisa lihat ada proporsi 1 dan 2. Nah, ini adalah untuk data pendukungnya. Prosedur pengujian yang pertama kita lakukan adalah membuat suatu formulasi hipotesis. Artinya di sini bahwa H0 berbanding dengan P-nya, peluangnya ya, itu sama dengan P0. HA banding dengan P-nya bisa lebih kecil dari P0, bisa lebih besar dari P0, atau bisa tidak sama dengan P0. Menentukan nilai alfa dan nilai Z tabel, ini kita harus menggunakan tabel statistik. Biasanya Anda bisa melihat tabel ini di daftar lampiran buku-buku statistik, ya, atau Anda bisa googling. Ini contoh soal yang bisa kita gunakan untuk kita belajar bagaimana cara membuat hipotesis dan menghasilkan suatu keputusan dari persoalan tersebut. Ini misalnya ini ada suatu persoalan di mana diduga sekurang-kurangnya 60% penduduk di suatu daerah mendukung perkara perdata oleh suatu kota tetangga yang berdekatan. Kesimpulannya, apakah yang Anda tarik bila hanya 110 antara 200 orang diambil secara random mendukung perkara tersebut? Gunakan taraf nyata 4%. Boleh 4%? Boleh. Karena taraf nyata ini akan kita ambil sesuai dengan keberanian dari si peneliti itu sendiri. Dia memiliki keberanian berapa untuk menyatakan taraf nyatanya. Kemudian di sini juga ada persoalan bahwa sebuah pabrik rokok memproduksi 2 merek rokok yang berbeda. Ternyata 56 orang diantaranya 200 perokok menyukai merek A dan 29 diantaranya atau diantara 150 perokok menyukai merek B. Dapatkah kita menyimpulkan pada taraf nyata 0,06 bahwa merek A terjual lebih banyak daripada merek B? Nah, ini pun kita bisa melakukan dengan menggunakan hipotesis. Sampai sini dulu materi untuk pengujian hipotesis. Nanti kita lanjut lagi dengan materi masih dalam hipotesis untuk kelanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.